Ini kan pengurus pesantren yang kemarin viral karena nikahi anak orang tanpa izin orang tuanya. Ketua Yayasan sekaligus pimpinan Ponpes diduga mencabuli puluhan santriwatinya. Para korban kebejatan AF mulai membongkar kasus ini karena termotivasi oleh kisah serial bid'ah asal Malaysia yang viral di media sosial. Ada santriwati baru sadar ditipu ustadznya setelah nonton film Walid Bid'ah dengan dalih bisa menanam keberkahan di rahimnya. Adanya film Walid dari Malaysia ini, geng, jadi warga Indonesia itu mulai cerdas mana yang sesat dan mana yang betul-betul ulama. Nah, seperti itu. Seharusnya warga Indonesia tuh berterima kasih kepada Malaysia ini, geng, karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngeresan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngeresan sebuah video, geng, ya. Korban bongkar pelecehan santri di Lombok usai viral film Walid Bid'ah. Wah. Setelah nonton film Walid, geng, para santri ini sadar bahwasannya yang dilakukan ustadznya ataupun kiainya ataupun pengajarnya itu seperti di film Walid, geng. Seperti itu setelah nonton Walid, geng. Dan berita ini bukan cuma 1, 2, 3 seperti film di Walid. Walid Nak Dewi boleh, bukan, geng. Namun ada sekitar Ikinya dengar tadi ada sekitar 21 santri, geng. Ini santri pesantren, geng. Waduh. Makanya banyak orang Indonesia yang tersindir ataupun yang geram juga dengan film Walid daripada Malaysia ini, geng. Karena mungkin kebanyakannya para guru-guru ataupun para ustadz-ustadz dan para pengajar-pengajar itu di Indonesia kebanyakan yang melakukan hal seperti ini, geng. Wah, kira-kira seperti apa? Kebongkar seperti apa sih setelah menonton film daripada Malaysia ini, geng? Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng. Sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, komen, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen di bawah. Janji, jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Sekarang mulai banyak. Sekarang di medsos sudah viral film Malaysia, ya, yang terkenal dengan Walid. Mas Abdul ngerti, ya, Walid, ya, dengan dalih agama yang ia pahami dengan akal dan nafsunya, akhirnya apa? Membuat aliran tersendiri sehingga apa? Menyesatkan. Sehingga ia menganggap loh Nabi istrinya lebih dari 4, maka ia nikah 6 orang, bahkan kemudian melakukan pernikahan batin. Hal-hal seperti ini adalah pembodohan. Maka ibu bapak penting tengok jalur pemahaman keilmuannya, dalilnya sesuai enggak ketika memahami Quran. Karena ada yang menggunakan dalil Quran tetapi tidak dengan ilmu Quran. Ada yang menyampaikan hadis tetapi tidak menggunakan jalur ilmu hadis, sehingga akan mengalami bentrok di dalam keilmuan, di dalam realitas memahami agama. Walid Nak Dewi boleh? Tak boleh. Macam mana boleh? Bukan apa-apa, Walid. Saya bukan Dewi. Saya janda. Tak ada Dewi di sini. Sembarang saja Walid nih. Jangan macam-macam sama saya. Nak Walid, Nak Dewi, Nak Walid, Nak Dewi. Ini kan pengurus pesantren yang kemarin viral karena nikahi anak orang tanpa izin orang tuanya. Nah, gara-gara orang kayak gini nih, sekarang orang tua pada takut masukin anaknya ke pesantren. Saya yang alumni pesantren pun juga kesel dengarnya. Jadi beberapa hari yang lalu terungkap seorang pengurus pondok pesantren di Lumajang ketahuan nikahi anak orang tanpa sepengetahuan orang tuanya. Ketahuannya juga gara-gara sang anak alias korban sudah hamil padahal umurnya masih 16 tahun. Nah, si korban ini diiming-imingi uang 300.000 dan katanya kalau mau menikah dengannya nanti bisa masuk surga. Bentar, ini ajaran dari mana nih? Apakah kalau menikah dengan Anda itu masuk dalam rukun Islam yang wajib dilaksanakan supaya masuk surga? Ya enggak kan?
Lalu menurut kesaksian korban, nikahnya juga nikah siri yang gak perlu pakai wali dan juga penghulu. Jadi dia langsung menikahkan dirinya sendiri dengan si korban. Tapi ada juga yang mengatakan kalau si korban dan si pelaku sebenarnya sama-sama suka, makanya terjadilah pernikahan aneh ini. Wallahu alam, entah yang mana yang benar. Akhirnya pengurus pesantren ini pun jadi tersangka dan terancam akan masuk penjara selama 15 tahun. Gimana guys pendapat kalian? Kira-kira cukup nggak hukumannya kalau segitu? Nikah itu apa? Pengetahuan orang tua. Nanti kamu kalau saya nikahi, kamu akan masuk surga. Nah, waktu itu walinya siapa? Gak ada. Penghulu dong. Tidak. Tidak, dia angkat sendiri itu. Bagaimana caranya, Pak? Gak apa-apa itu tanpa wali. Ada malam pertama Ada. pas habis nikah itu. Iya. Di mana malam pertama itu Di terjadi? rumah temennya. Setelah itu, kalau Bapak melihat diri Bapak sebagai orang tua, Bapak merasa ada kekurangan, ada salahnya di mana? Menurut saya gagal menjadi orang tua yang baik kayak gitu. Paham saya. Warga dari Rusnak 2. Korban bongkar pelecehan santri di Lombok usai viral film Walid Bida'ah. Kalau kejadiannya udah cukup lama ketika mereka masih bersekolah di pondok. Nah, dan beberapa korban yang berani bersuara hari ini karena mereka terinspirasi dari nonton filmnya Walid. Serial asal Malaysia, Bida'ah, yang viral dengan karakter antagonis bernama Walid membongkar kasus dugaan pelecehan seksual di sebuah pondok pesantren di Gunung Sari, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Ketua Yayasan sekaligus pimpinan Ponpes, diduga mencabuli puluhan santriwatinya. Para korban kebejatan AF mulai membongkar kasus ini karena termotivasi oleh kisah serial Bida'ah, asal Malaysia yang viral di media sosial. Sebab, para korban merasa pengalamannya mirip seperti korban sang tokoh antagonis, Walid. Ketua Lembaga Perlindungan Anak Mataram, Joko Jumadi menjelaskan modus AF melakukan pelecehan seksual dengan cara menjanjikan keberkatan agar kelak melahirkan anak-anak baik. Modusnya adalah si pimpinan Ponpes ini menjanjikan akan memberikan keberkatan di rahimnya supaya dapat melahirkan anak-anak yang akan menjadi seorang wali, ungkap Joko. Terduga pelaku pun saat ini telah diamankan polisi. Adapun status AF saat ini masih sebagai terlapor. Regi mengatakan bahwa AF diduga melakukan aksinya di lokasi berbeda-beda, ada yang di kamar, di ruangan, dan ada di ruangan tertentu. Kami masih melakukan pendalaman, tuturnya. Ada santriwati baru sadar ditipu ustadznya setelah nonton film Walid Bida'ah dengan dalih bisa menanam keberkahan di rahimnya. Ini yang dialami seorang santriwati di Lombok, teman-teman. Setelah nonton film Walid, dia baru ngeh apa yang dialami di pondok itu kok mirip banget kayak di film Walid. Bukan kebetulan ternyata, karena di dunia nyata memang banyak kan oknum yang mengaku walid-walid yang berkeliaran, kasih berkah lewat dalih mistik di bawah ikatan kuasa agama. Pelaku berinisial AF, pemimpin Ponpes Nabi Nubu di Lombok Barat. Modusnya katanya ngomong ke korban bahwa dia bisa menanam keberkahan di rahimnya supaya bisa melahirkan wali. Bukan satu korban, bukan dua korban, tapi 22 perempuan. Dan ini baru yang berani bersuara loh. Gimana yang selama ini terbungkam? Pertanyaannya teman-teman ya, berapa banyak oknum predator lain yang masih aman ngajar karena berlindung di balik kata Ustadz? Lalu berapa banyak santri yang disuruh diam atas nama adab? Dan kenapa negara selalu lambat kalau pelakunya berkedok agama? Ini bukan sekedar kasus KS, ini cermin rusaknya sistem yang membiarkan pemujaan buta pada tokoh agama semata, tanpa pengawasan, tanpa pertanggungjawaban. Saat ini kita butuh lebih dari sekedar tangisan korban dan trending sesaat. Kita butuh reformasi di pendidikan agama, di sistem pondok. Dan yang paling penting, di cara kita memosisikan oknum pemuka agama. Hormati ilmunya silahkan, bukan kultus individunya. Adanya film Walid dari Malaysia ini, geng, jadi warga Indonesia itu mulai cerdas mana yang sesat dan mana yang betul-betul ulama. Nah, seperti itu. Seharusnya warga Indonesia tuh berterima kasih kepada film daripada Malaysia ini, geng. Karena kenapa? Karena mencerdaskan kayak gitu. Nah, jadi banyak ya, geng, ya terjadi seperti ini kayak gitu, geng, ya. Banyak sekali oknum-oknum yang menyamar menjadi seorang wali lah dan menyamar menjadi seorang ustadz lah yang seakan-akan dia sangat pandai tentang tutur agama.
namun itu dimanfaatkan kayak gitu ya, tahu sendiri ya geng ya, orang warga-warga kita itu adalah ya IQ-nya mohon maaf SDM-nya rendah ataupun IQ-nya di bawah rata-rata, jadi terlalu gampang terpercaya ataupun ucapan manis geng kayak gitu. Jadi seharusnya warga Indonesia itu berterima kasih dengan adanya film daripada Malaysia ini, geng. Jadi tahu mana yang Islam dan mana yang betul sesat. Nah, seperti itu ya, geng ya. Jadi kita harus memahami apa namanya sebuah film. Jangan makanya akhir-akhir ini banyak dari apa namanya ya, dari ulama-ulama ataupun dari ustadz-ustadz kita banyak yang mengkritik daripada film Walid ini, geng, karena mungkin mereka banyak yang tersindir. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang like sampai akhir dan nonton sampai akhir. Beribu-ribu terima kasih banyak daripada ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.